Selamat malam para RF listeners, kembali lagi dengan Rewatch Film. Di kesempatan kali ini kami telah merangkum film The Serpent yang baru dirilis di tahun ini. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapat alur film lainnya. Yuk kita mulai alur film The Serpent. Cerita diawali di mana beberapa polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan, dan ini ketiga kalinya Detektif James Franklin menerima panggilan yang menceritakan semua tentang pembunuhan Mr. Noah. Tapi teleponnya langsung ditutup. James minta rekannya untuk melacak panggilan itu. Saat James masuk ke mobilnya, dia dikejutkan oleh wanita yang duduk di belakang. Ia bernama Lucinda Kavsky dari CIA dan dia menceritakan semuanya tentang kasus ini. James tidak percaya cerita Lucinda dan menyuruhnya menceritakan tentang anak-anak yang membawa bom. Lucinda cerita kalau ada keluarga yang membawa bom ke India, Afrika, dan Rusia. Mereka semua berangkat minggu ini yang berarti akan ada ledakan besar minggu ini. James mengetahui kalau sedang dibuntuti. James menghentikan mobilnya, tapi dia ditembaki orang-orang yang turun dari mobil SUV. Lucinda pun menyuruh James pergi. James meminta bantuan via radio. Saat mobil James berhenti, turunlah seorang dari mobil SUV dan menodongkan pistol ke James, tapi dihentikan oleh polisi patroli yang datang. Namun tiba-tiba ada mobil lain berwarna putih yang malah menabrak mobil James sampai terguling. Pria di mobil putih pun keluar, dan bilang ke polisi kalau dia adalah direktur CIA, dan menyuruh polisi itu untuk mundur lalu menembaki mobil James sampai meledak. Sementara Lucinda dan James berhasil keluar dan kabur. James melaporkan ke atasannya tentang bom yang dibawa ke Cina. Bosnya bilang kalau evakuasi anak-anak sudah dimulai. Bom ditaruh di kapal, dan dibiarkan di laut sampai bom dinonaktifkan. Sementara itu jenderal di sana menyinggung nama agen Jeremy Cullen. Lucinda dapat telepon dari seorang pria yang menginginkan kekuasaan, lalu scene berpindah di mana Jerry mulai dipecat oleh atasannya, dan Jerry minta Lucinda untuk menyalin file dari komputernya. Lucinda pun dimarahi oleh atasannya, karena tidak mengikuti perintah dan berbicara dengan target. Lucinda dapat misi mengantar dua ilmuwan nano ke Cina. Di pangkalan udara, agen bernama Fierce marah saat mengetahui kalau Lucinda menggantikan Robson Fierce. Lucinda pun melihat pria Cina yang berkeringat karena gelisah. Saat terbang Lucinda memberikan es batu ke tangan pria Cina, dan malah membuatnya kaget. Fierce memberikan Lucinda parasut dan bilang kalau mereka harus terjun dengan parasut saat sampai di Green Zone. Tapi Lucinda nggak percaya sama Fierce dan minta tukar parasut. Karena dulu Fierce pernah ninggalin Lucinda dalam sebuah misi. Salah satu prajurit bilang kalau beberapa menit lagi mereka semua harus turun. Tapi si pria Cina ini malah teriak ketakutan. Saat pintu pesawat terbuka, si pria Cina ini pun dipaksa turun. Setelah mendarat, Fierce memberikan instruksi untuk menyingkirkan apapun yang menghalangi mereka. Lucinda masuk ke gedung rumah sakit untuk mematikan CCTV dan juga penerangan. Saat mereka keluar dari lift, Lucinda mendapati penyusup yang ikut masuk, namun berhasil dilumpuhkan. Fierce menanyakan apa yang Lucinda lakukan waktu di Brazil. Singkat serta Lucinda mengintip ruang operasi di mana para ilmuwan sedang bekerja. Saat ditanyai mayat yang Lucinda bunuh, Lucinda mengatakan dia orang Amerika yang membawa bom dan senjata. Lucinda merasa ada yang tidak beres di sini. Sisi lain Direktur CIA mendapat telepon dari pria yang mengancam dirinya. Di rumah sakit Cina saat mereka selesai, mereka kehilangan Dr. Lee, dan Lucinda diminta buat nyari sampai ketemu. Mereka dijemput helikopter. Saat salah satu dokter mau ditarik, dia menghilang, tapi pilot enggak mau turun lagi karena beresiko. Di kantor Lucinda sudah ditunggu oleh dua agen dari Departemen Investigasi. Fierce minta Lucinda buat tutup mulut soal misi mereka di Cina. Dua agen ini menanyakan tentang Robson yang ditembak di kepala, dan masih mencari sidik jarinya. Lucinda pun meninggalkan ruangan interogasi. Di parkiran, Lucinda menemui Kapten Bigel bilang kalau dia kerja dengan agen Robson. Lucinda menceritakan tentang operasi Cina ke Bigel. Ternyata diketahui seseorang yang menyadapnya, dan melaporkannya ke manajer. Manajer meminta agen yang menyadap buat menyingkirkan Lucinda. Saat Lucinda keluar dari kantor Kapten Biggles, seseorang masuk dan sepertinya membunuh Kapten Biggles. Di kediamannya, beberapa petugas mendatangi Lucinda, dan menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan atas agen Robson. 5 tahun berselang, Lucinda masih di dalam penjara. Fierce sedang merekam dirinya untuk Lucinda dengan panggilan Serpent.
dan bilang kalau manajer dikendalikan oleh pria bernama Mr. Z. Lucinda pun dikunjungi pengacara menyuruhnya buat membacanya, sementara Fierce yang masih merekam dirinya, bilang kalau semua orang yang terlibat operasi China, tewas, hanya dia dan Lucinda yang selamat. Lucinda tiba-tiba jatuh, dan Fierce ditembak dari belakang. Lucinda tiba-tiba keluar dari kamar mayat dan menyamar. Agar bisa keluar dari penjara di sana, Lucinda menelepon Jerry, dan minta kontak bayi di rumah sakit Cina. Saat dihubungi, anak kecil yang bernama Evie tidak berada di Cina, melainkan pergi dengan orang tuanya ke New York. Lucinda pun minta dicarikan alamat New Yorknya ke Jerry, yang ternyata mereka tinggal di hotel mewah di Park Avenue. Lucinda pergi ke hotel, di jalan dia berpapasan dengan keluarga Cina yang masuk ke mobil. Lucinda pun mengikuti mobil itu. Lucinda yang berhasil menemui Evie dan mencoba membawanya keluar, dan melihat orang dari jendela. Evie dan Lucinda pergi ke sebuah tempat spa dan ganti pakaian. Sementara manajer yang mengetahui Lucinda menyuruh orang untuk mencarinya. Lucinda mencuri sebuah mobil dan pergi, tapi diketahui oleh agen yang mencarinya. Lucinda berhasil menembak agen hingga mobilnya terjatuh. Mobil agen lain menabrak pohon, tapi mereka berhasil keluar. Lucinda pun berhasil melumpuhkan agen yang mengejarnya. Di supermarket, Lucinda berhasil menembak agen menggunakan pakaian preman, dan kabur dengan mobil curian yang lain. Lucinda menghubungi Jerry dan meminta alamat Dr. Jordan Ecker. Jerry pun memberikan lokasinya ke Lucinda. Lucinda mengetahui kalau Evie dipasang chip, dan gunakan peredam bising agar koneksinya terputus. Manajer Chia kembali dihubungi oleh Mr. Z dan menyuruh untuk menemukan Evie. Saat Lucinda berhasil menemui Dr. Ecker untuk memeriksa Evie, pasukan pun disuruh oleh manajer untuk mencari mereka. Evie ternyata dipasangi sistem teknologi nano, yang menjadikannya bom waktu biologis. Lucinda dan Dr. Ecker pun harus mengeluarkan chip dari tubuh Evie. Saat mereka melakukan operasi, tiba-tiba sinyal di tubuh Evie kembali tersambung dan diketahui oleh pasukan yang mencari mereka. Lucinda yang mengetahui itu mulai bersiap-siap. Lucinda berhasil menembak 3 pasukan yang lagi menggantung, dan itu membuat posisinya diketahui oleh pasukan yang lain. Aksi tembak-menembak pun terjadi dan melukai perut Lucinda. Sementara Dr. Ecker berhasil mengeluarkan chip dari tubuh Evie, Jerry mengetahui data chip nano itu. Chip itu milik Yayasan Fernie, yang bekerja di bidang penelitian biologi, bahkan didanai oleh Kementerian Pertahanan. Jerry pun mengirimkan data pendirinya ke Lucinda. Lucinda pun diminta melihat videonya karena Fierce sudah tewas. Lucinda memantau salah satu pendiri yayasan. Dengan menyamar menjadi pengantar pizza, dia berhasil melumpuhkannya. Dia menemui pendiri yayasan lainnya di sebuah klub striptease. Saat Lucinda berbincang dengan pendiri yayasan, dia berhasil membunuh dengan mematahkan lehernya. Lucinda berhasil mendekati pendiri yayasan yang ketiga bernama Rowan. Sementara di sisi lain, agen James Franklin mulai memeriksa TKP di klub. Lucinda mulai menggoda Rowan. Dia pun tiba-tiba menanyakan kata sandi. Rowan mulai berbicara permainan catur. Jerry yang mendengar percakapan mereka akhirnya berhasil memecahkan kodenya dan Lucinda pun menembak Rowan. Kembali ke masa sekarang di mana Jerry menghubungi Lucinda bareng dengan James. Ternyata Lucinda dimanfaatkan Jerry buat lakuin pekerjaan kotor demi sandi bom biologis. Jerry memberikan koordinat sebuah kapal. Ternyata Jerry bekerja sama dengan dokter Cina. Lucinda dan James menaiki sebuah kapal. Saat mereka berpencar, James melihat ruang kemudi kosong dan banyak darah berceceran. Sementara Lucinda mendengar tangisan anak kecil. James melihat kapal dan mereka akhirnya menemukan 3 anak kecil di sana, dan membawa mereka loncat dari kapal sebelum kapal menabrak batu. Jerry merasa berhasil menyingkirkan Lucinda, tapi komputernya tiba-tiba kacau, karena bom yang di Rusia berhasil dihack oleh agen hacker, tapi hanya punya waktu 2 jam saja. Film diakhiri dengan semua bom yang dinonaktifkan, kemudian Lucinda mengacungkan jari tengah ke satelit.